Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NWDI. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Wa jama'ana fi hadzal makanil mubarak fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan mengumpulkan kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari segala penjuru di tempat yang berkah ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Wa razaqana watanan qawiyan mahrusa mubaraka wa huwa watan Indonesia. Dan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita negara, negeri, bangsa yang kokoh kuat, yang bersatu dan diberkahi. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Salawat dan salam terus menerus terlimpah kepada syafi'il ummah, nasihil kafah, kashifil ghummah, yaitu yang menasihati kita semua, yang melepaskan dengan izin Allah semua kesulitan-kesulitan kita, yang insya Allah akan memberikan syafaat kelak di hari akhir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, guru-guru kami yang kami muliakan, yang diantaranya yaitu Fadilatul Ustadz Dr. Asy-Syaikh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Awari, Amidu Kulliyati Usuluddin bil Azhar Syarif sabiqan wa huwa udwun bimajma'il buhuthil islamiyah bil Azhar Syarif. Jazakumullah khairan katsiran ya syayikhana wa sayyidana ala hudurikum, fa inna hudurakum syarufun wa farhun wa sururun lana jami'an abna Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Wa aidan ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور هشام الذي تكرم أيضا بالحضور، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا ننسى, kita tidak lupakan pula Hafid, yaitu seorang cucu dari guru, dari teman guru kita, sahabat guru kita, cucu dari Al-Habib Salim bin Jindan, yaitu Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Alhamdulillah beliau istiqomah hadir bersama kita. Orang tua kita yang kita cintai dan kita muliakan, dan menjadi mafkharah kepada kita semua, menjadi buah hati bagi kita semua, keluarga besar NWDI, yaitu Uminda Al-Ustadzah Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mata'anallah bituli hayatiha. Kita doakan beliau dan juga bersama adik beliau
Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kedua beliau, umi kita, dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permata, sebagai penghibur, sebagai pendoa kita semua untuk perjuangan NWDI kita ke depan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik dari pejabat pemerintah, tadi telah menyampaikan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus Ketua Dewan Pakar NWDI, beserta Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Ketua Muslimat NWDI, dan seluruh para tamu kami, para pejabat pemerintah yang semuanya kami hormati, semuanya kami takzimi. Kebetulan pada hultah kita kali ini kita tidak mengundang pejabat-pejabat dari pusat, karena kebetulan hultah kita ini setelah pandemi. Kalau kita undang Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden, nanti ada pas pampresnya. Agak susah kita seperti ini. Banyak pembatasan-pembatasan. Mau kita undang Bapak-Bapak para menteri, semuanya rata-rata calon presiden, calon wakil presiden. Bingung kita nanti. Kalau kita undang yang satu, dibilang mendukung yang ini. Dan seterusnya. Maka hultah kita kali ini, setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan tasyakur hultah NWDI, kita khususkan dari kita, untuk kita, bersama-sama kita semua, keluarga besar NWDI. Kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Para tamu kami dari luar daerah tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Bapak Haji Wikondo, ada Ketua PT dari Bali. Ini sahabat-sahabat saya, pencinta Al-Maghfurlah, pencinta Maulana. Kemudian juga para pengurus organisasi dari seluruh Indonesia yang hadir bersama kita pada hari ini di tempat didirikannya NWDI untuk bertasyakur dan berhaul. Jazakumullah khairan katsira ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua dari luar daerah, menempuh jarak yang jauh, mengeluarkan biaya yang besar, mengeluarkan tenaga yang tidak terhingga untuk membersamai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sahabat-sahabat saya, Bapak Ferry Kurnia, Bapak Ahmad Rafiq, Bapak Boyke Nofrizon, ya, Bapak Muhammad Sofyan dan teman-teman yang lain yang juga hadir dari Jakarta untuk berbagi kebahagiaan dan kesyukuran kepada kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yang tidak dapat sebutkan satu persatu, semua pelungguh niki, semua bapak ibu yang hadir, yang ada di depan tiang, yang ada di belakang tiang, yang ada di luar kompleks utama hultah NWDI ini, semua bapak-bapak ibu adalah tamu-tamu tiang. Maka saya mohon maaf kalau dalam penerimaan kami, baik dalam hari-hari sebelum hari Ahad ini, yaitu pada rangkaian kita bertasyakur NWDI, ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang kurang berkenan. Tiang lunas maaf nggih. Dimaafkan? Dimaafkan Bapak Ibu? Dimaafkan? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu semua yang sebagian di antara Bapak Ibu tadi saya ceritakan kepada guru saya, Syekh Al-Ustadz Dr. Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Awari. Saya ceritakan kepada beliau, Syekh, yang ada di depan Syekh ini, sebagian yang ada di bawah aula ini mereka bukan hadir tadi pagi. Sebagian mereka bahkan menginap di tempat ini. Apa kata beliau? Hadza huwal asas. Inilah fondasi. Dalam arti yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bahwa ketika guru kita mengajar dengan hati, dengan kesungguhan mendidik kita, tidak hanya abul madaris, yaitu mendirikan madrasah-madrasah, tapi mengisi jiwa kita, mengisi jiwa pelungguh,
mengisi kita dengan mahabbah, dengan rasa cinta, maka kita sanggup untuk pergi dari tempat-tempat kita yang jauh-jauh, hadir di tempat ini, bahkan menginap di tempat ini untuk bertasyakur dan mengenang guru kita. Alhamdulillah. Ya, yang sampaikan tadi, hal itu Bapak-bapak juga supaya ngodop-ngodop beliau. Ya. Karena beliau ini datang terbang dari Kairo, begitu mendarat, tidak lama istirahat, langsung terbang lagi dari Jakarta, datang ke Bandara Zainuddin Abdul Majid untuk kemudian bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Jadi tiang ngodop-ngodop beliau. Ya, Syekh walaupun pelungguh capek, tapi jemaah-jemaah ini juga bukan hari ini saja hadir, mereka sebagian menginap di tempat ini. Ya, alhamdulillah ngemos beliau. Ya, senyum beliau, alhamdulillah. Hadza huwal asas. Inilah asas yang ditanamkan oleh Maulana Syekh. Maka Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya dan kita semua bersyukur dengan syukur tak terhingga. Hari ini kita dapat demikian banyak karunia. Bahkan tadi bapak-bapak, ibu-ibu diijazahkan 2 hadis musalsal. La ilaha illallah. Tanpa tidak harus berguru langsung kepada ulama-ulama besar di tanah suci sana, tanpa pelunggu harus belajar membaca kitab hadis, lalu kemudian mengaji hadis dengan tekun. Hari ini dengan berkah Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pelungguh kita semua mendapatkan sebaik-baik hadiah, yaitu 2 pesan, 2 wasiat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi diijazahkan oleh guru kita Syekh Hisham. Beliau ijazahkan 2 hadis musalsal. Yang pertama adalah musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang cinta menyayangi makhluk yang di bumi, ya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kasih sayang, maka dia akan dikasihi oleh yang maha penyayang. Maka sayangi siapapun makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Alhamdulillah. Itu hadis musalsal. Jadi hadis ini nyambung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sida semua. Ini sudah ada ijazahnya, tinggal diamalkan. Sanggup diamalkan Bapak Ibu? Sanggup diamalkan? Hadis yang kedua, musalsal bil mahabbah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat beliau Muaz, "Inni uhibbuka." Saya cinta padamu wahai Muaz. Saya sayang padamu. Saya sayang padamu, kata Rasul kepada sahabat beliau yang sangat setia. Kemudian Nabi berwasiat, jangan lupa setiap kali melaksanakan sholat wajib, maka selalu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Alhamdulillah. Ini sudah diterima juga ijazahnya. Jadi tinggal diamalkan. Siap untuk diamalkan? Amalkan Bapak Ibu, supaya berkah hadis itu ada pada kita. Ya. Jadi hadis itu keberkahan utamanya bukan pada membacanya. Keberkahan utamanya adalah pada mengamalkannya. Amalkan apa yang tadi telah kita terima sebagai ijazah. Karena itu sekali lagi banyak sekali hal-hal baik yang kita terima pada hari ini. Dan untuk itu kita semuanya tanpa kecuali mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, inilah tanda
berkah dari guru kita. Coba kalau kita renungkan tadi qori, qori yang tadi di awal acara itu membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan cari jalan supaya kalian mendapat ridho Allah itu. Supaya kalian paham bagaimana mendapatkan karunia Allah. Supaya kita mengerti jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah. Kita diminta oleh Allah mencari jalan untuk sampai kepadanya. Alhamdulillah, berkat kita berguru kepada Maulana Syekh, kita bisa mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran, banyak ilmu, sehingga mudah-mudahan kalau ilmu-ilmu itu kita amalkan, kita semakin dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik guru. Dia menjadi jalan bagi kita untuk sampai kepada Allah. Dia menjadi jalan ngingetang kita muntah salah. Dia mengingatkan kita kalau kita salah. Dia meluruskan kalau kita bengkok. Dia menyambung kalau kita putus. Dia mengisi jiwa kita kalau jiwa kita itu kosong melompong. Tadi guru tiang Syekh Abdul Fattah Al-Awari mengatakan, "Hai Muhammad Zain, kamu tahu apa yang menjadi problem paling besar bagi kita sebagai manusia hari ini? Lebih khusus sebagai umat Islam hari ini." Apa kata beliau? Problem paling besar kita hari ini adalah al-khawa'ur ruhi. Al-khawa' itu artinya kosong. Al-faraq, al-khawa'ur ruhi, hati-hati yang kosong. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Kadang-kadang hari ini bapak-bapak ibu, kalau kita bicara tentang NWDI, kita seringkali hanya bicara tentang jumlah madrasah kita. Seringkali kita mengukur prestasi kita berorganisasi dari membangun bangunan yang tinggi-tinggi dan megah-megah. Syekh Abdul Fattah mengingatkan, yang lebih penting dari membangun gedung-gedung tinggi dan megah-megah itu adalah mengisi hati-hati kita dengan nilai-nilai yang baik. Itu yang Al-Maghfurullah lakukan. Kalau Al-Maghfurullah hanya bangun gedung-gedung, tidak akan ada yang datang kemari. 25 tahun beliau sudah wafat, tapi rasanya masih hidup terus dalam hati kita. Tiang bapak-bapak ibu, tiang setiap kali terbang misalnya kita pulang ke Lombok, entah dari Jakarta, entah dari Surabaya, entah dari mana-mana. Setiap kali terbang, itu kru pesawat itu kemudian mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita telah terbang tinggal landas penerbangan dari Jakarta dan kita akan mendarat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Setiap kali mendengar itu bergetar hati tiang. Ketika akan mendarat diumumkan seperti itu. Ketika sudah mendarat diumumkan seperti itu. Alhamdulillah kita telah mendarat dengan selamat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana hati bisa bergetar? Karena guru kita tidak bicara ke telinga kita. Karena Maulana Syekh itu bicara kepada hati-hati kita. Itu yang menyebabkan 25 tahun Al-Maghfurullah wafat, kita tetap rindu kepada beliau. Rindu bapak-bapak, ibu-ibu kepada beliau. Kangen kita kepada beliau. Tadi kita dengar tim wasiat ya, dengan sangat indah. Kemudian seakan-akan merintih, Nini jangan tinggalkan kami. Memang Nini tinggalkan kita? Maulana Syekh pernah meninggalkan kita? Atau justru kita yang meninggalkan Maulana Syekh? Maulana Syekh itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah guru yang sangat mencintai kita itu meninggalkan kita begitu saja, tidak pernah. Bahkan pun setelah wafat masih
banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita, bahkan dalam hati kita, yang mengingatkan kita kepada Sidi Syekh Maulana. Ada hizib yang kita baca setiap minggu, ada doa-doa, ada wazoif. Kalau orang bertarekat hizib Nahdlatul Wathon, ada wazifah-wazifah yang dia baca. Ada salawat-salawat yang beliau tinggalkan. Ada wasiat renungan masa yang beliau titipkan. Semua itu menunjukkan bahwa Maulana Syekh tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita bersama beliau selamanya menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak-bapak Ibu, pada kesempatan hultah dan setiap kali kita berhultah, sesungguhnya kita mengenang bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita ya menjalani kehidupan. Ibarat manusia. Kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i maa'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard ila akhir al-ayat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini cerita tentang bumi. Kata Allah, anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan air dari atas langit, hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka kemudian diterima oleh bumi. Bumi itu bermacam-macam bentuknya. Ada lembah-lembahnya, ada cekungan-cekungannya. Maka setiap lembah, setiap bagian bumi itu akan menerima air sesuai dengan kadar keadaannya. Kalau lembahnya itu besar, maka banyak pula air yang ditampung di dalamnya. Kalau cekungannya itu kecil, katakanlah seperti gelas, maka sebanyak gelas itulah air akan bisa tertampung. Kalau ada ember, maka ketika hujan turun, sebanyak besar ember itulah air akan tertahan di dalam ember. Kata para ulama, ini juga cermin bagi manusia. Maka manusia itu dalam kehidupan di dunia ini, Bapak-bapak Ibu, kalau bumi ini punya cekungan yang siap untuk menampung air hujan, maka manusia juga Allah berikan kehidupan yang ibarat cekungan. Diberikan dia hati, maka sesuai dengan kelapangan hatinya lah, maka sesuai dengan karakter dan akhlaknya lah dia bisa menampung kebaikan-kebaikan itu. Kalau hatinya lapang, kalau jiwanya sehat, kalau karakternya baik, maka dirinya itu ibarat seperti lembah yang luas. Dia bisa menampung sebanyak-banyak air, sebanyak-banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati dan jiwa para ulama, orang-orang baik, termasuk guru kita Maulana Syekh. Tapi kalau orang jiwanya sempit, maka sedikit pula kebaikan yang akan tertampung dalam dirinya. Seperti cekungan yang kecil, hanya ada sedikit saja, maka ketika hujan turun hanya tertampung sedikit saja air hujan di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Dalam hidup ini Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian,
Al-Quran mengibaratkan sebagaimana ketika air hujan itu turun ke atas bumi, maka kemudian ada buih-buih yang lahir. Ada buih-buih ketika air itu mengalir. Kalau kita lihat misalnya ada banjir, ada air deras yang mengalir, maka di atasnya itu ada buih-buih. Maka buih-buih itu sebanyak-banyaknya yadhabu jufa'a. Dia pasti akan hilang dan lenyap. Kalau kita lihat banjir misalnya, banjir itu bawa potongan sandal jepit, bawa potongan kayu, bawa kadang-kadang akar-akar pohon dan segala macam. Dengan buih-buihnya, semua potongan-potongan benda-benda yang tidak ada manfaatnya itu akan hilang begitu saja. Apa yang akan tetap? Yang akan mengairi, yang akan menyirami, yang akan menyuburkan kehidupan, ma yamfa'un nas. Itulah hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Maka ini pelajaran untuk kita. Mari kita perbanyak kebaikan. Mari kita perluas hati kita. Kita lapangkan dada kita. Kita bangun karakter yang baik untuk diri kita masing-masing, supaya diri kita ini siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Maulana Syekh dulu juga telah sanggup menampung berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita itu hanya banyak kowoknya saja. Nah, paham kowok kan ya? Ya, seperti buih-buih, kebanyakan buih, tidak ada air jernih di situ. Banyak kowok buih, tapi begitu kowok itu hilang, tidak ada isinya di situ. Hidup kita tidak boleh seperti itu. Karena itu Maulana Syekh mengajarkan inilah kehidupan yang subur makmur yang telah beliau contohkan kepada kita, yaitu dengan terus-menerus menanam kebaikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maulana Syekh juga orang yang muharrik. Muharrik itu menggerakkan. Dek nuah tepu lek balik al-maghfurullah Maulana Syekh. Beliaulah yang pertama mentradisikan di tempat kita ini, kalau sebelum-sebelumnya tokoh agama itu menerima murid datang ke rumah. Beliau mentradisikan berkeliling ke desa dasan. Beliau mentradisikan guru mencari murid. Kenapa? Karena memang guru itu punya tugas menyampaikan, maka dia cari. Guru itu punya amanah untuk menunaikan, maka dia cari muridnya. Tiang ingat sekian puluh tahun yang lalu ketika tiang datang pulang dari tiang belajar di Al-Azhar, masih banyak tempat-tempat yang tiang datangi. Yang saya datangi itu ketika kita ke sana kita ditandu karena melewati sungai. Terbayang sekian puluh tahun yang lalu bagaimana Maulana Syekh mendidik orang di tempat itu. Tempat yang terpencil, tidak ada jalan. Jangankan mobil, sepeda motor pun tidak bisa jalan. Hanya ditandu kita bisa datang ke situ. Itulah sayangnya Maulana Syekh kepada kita. Dengan bergerak itulah maka NWDI menjadi semakin besar. Dan karena itu kepada generasi sekarang, ananda semua, tulab talibat ma'had, semuanya yang ada di IAIH, yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yang ada di sekolah-sekolah NWDI, kalian harus keluar dari rumah masing-masing, bergerak, berjuang untuk mensyiarkan ajaran NWDI. Kita ingat Imam Syafi'i, inni ra'aitul ma inni ra'aitu wuqufal ma yufsiduhu in saha taba wa illam yajri lam yatibi. Mal usdu laula firaqul mal usdu laula firaqul ardif tarasat wa masahmu laula tiraqul qausi yusibi. Kata Imam Syafi'i, saya lihat
air ketika dia tidak mengalir, maka sejernih-jernih air itu, maka dia akan keruh suatu waktu. Betul Bapak Ibu? Taruh air di bak, jernih. Tapi tutup bak itu, tunggu seminggu. Bukan hanya bak itu menjadi keruh, bisa jadi di situ tempat bersarang jentik-jentik nyamuk yang membawa penyakit. In saha toba wa illam yajri lam yatibi. Kata Imam Syafi'i, kalau air itu mengalir, maka toba, itulah air yang tetap akan segar dan memberikan manfaat. Wa illam yajri lam yatibi. Kalau dia tidak berjalan, tidak dia bergerak, maka tidak akan mungkin dia menjaga kejernihannya. Bahkan singa-singa, kata Imam Syafi'i, tidaklah mereka menjadi raja hutan dengan berdiam di sarang mereka, tapi mereka menjadi raja hutan iftiraqul ardi. Ketika mereka keluar dari rumah, berkeliling di hutan itu, mengaum, nah itulah kemudian dia menjadi raja hutan. Keberanian. Lihat anak panah, kata Imam Syafi'i. Anak panah itu seindah-indah buatannya, dia tidak akan mungkin mencapai sasarannya kecuali ketika busur sudah dibentangkan dan dilepas dari tangan, dia mengarah kepada sasaran. Itu kader-kader NWDI. Kalian harus jadi busur-busur perjuangan. Kalian harus menjadi raja-raja untuk menyuarakan kebenaran. Tulab tolibat ma'had. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan, selain kita bertasyakur tentang Maulana Syekh, kita ingat perjalanan hidup beliau, kita sadari bagaimana beliau memberikan uswah kepada kita, kita bersyukur hari ini kita memulai untuk mengirim guru-guru pejuang ke seluruh penjuru tanah air. Bangun anak-anakku semua. Bangun, guru pejuang bangun. Cepat bangunnya, cepat. Nah, ini guru pejuang kiri dan kanan. Ini anak-anak kita, ya, tulab dan tholibat ma'had yang sudah dilatih, yang sudah dididik, diberikan pengetahuan-pengetahuan, pemahaman untuk terus memperjuangkan manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk meneguhkan wasatiyatul Islam, bergerak ke seluruh penjuru tanah air untuk membawa panji-panji NWDI. Kita doakan mudah-mudahan terus mengalir guru-guru pejuang kita. Karena apa? Kita ingat kata Imam Syafi'i tadi, in sahatoba wa illam yajri lam yatibi. Air yang jernih itu harus ada jalannya untuk mengalir. Kalau dia tertutup dan tersumbat, maka kejernihannya hilang, kemanfaatannya pun akan lenyap. Bahkan yang lebih bahaya lagi Bapak-bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak, kita berada di satu tempat saja. Ibarat katakanlah ikan yang ada di kolam. Kolamnya itu tetap sama besarnya. Tapi ikan-ikan yang ada di kolam itu semakin banyak macamnya. Maka bisa jadi ikan-ikan yang sebelumnya itu adalah makhluk yang bersahabat, teman satu sama lain, saking banyaknya di kolam itu, sedangkan tidak ada jalurnya untuk mengalir ke tempat yang lain, tempatnya makin sempit. Semakin dia berebut oksigen, semakin dia berebut rezeki, semakin dia berebut makanan, yang kawan pun kemudian bisa jadi lawan. Kalau kita diam di satu tempat saja, diam di situ, batur jadi musuh monik-monik. Betul enggak Bapak Ibu? Bisa jadi teman akhirnya menjadi musuh. Kenapa? Karena sudah tidak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Saling melihat kekurangan satu sama lain, saling membicarakan kekurangan satu sama lain. Karena hanya di situ saja, tidak mau keluar, tidak mau berjuang. Akhirnya bukannya memperbaiki yang rusak, tapi justru merusak apa yang sudah baik. Karena itu anak-anakku semua, pengiriman guru perjuang hari ini adalah penanda. Mudah-mudahan
kita bersama-sama mengikhtiarkan doa dari Sidi Syekh Maulana Wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, Tiang juga mengingatkan pada kesempatan ini kepada nilai-nilai perjuangan yang Maulana Syekh sering ajarkan kepada kita. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerti betul kita apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya mereka yang mengikuti sunnah. Sunnah Nabi, sunnah sahabat, dan jalan hidup para ulama. Jangan kita mengaku menjadi Ahlus Sunnah. Sunnah Nabi mengatakan, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang harus bisa menjaga tangannya dan lidahnya dari menyakiti orang lain. Itu sunnah Nabi. Jangan sampai kita mengaku ahlu sunnah, tapi kerjaan kita entah dengan ketikan kita, entah dengan komen kita, apalagi dengan tangan kita menyakiti umat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan nyumpak, milu nyumpak. Orang komen buruk, fitnah, bikin hoax di media sosial, ikut kita. Setelah itu ditanya, kamu ini mengikut siapa? Oh, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana bisa kita disebut Ahlus Sunnah kalau sunnah-sunnah Nabi justru kita piwali dan kita langgar? Nabi mengatakan, man ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sunnah Rasul itu adalah seorang itu jangan sampai seorang mukmin itu adalah orang yang tetangganya itu aman dari gangguannya. Baik gangguan suara, apalagi gangguan perbuatan. Tetangga kita nyaman dengan kita, itu sunnah Nabi. Ahlus sunnah, dia harus menjadi pribadi yang memastikan lingkungannya itu aman dari kejahatan dan keburukannya. Maka tidak ada artinya kita bilang, oh saya Ahlus Sunnah, tapi kerjaan kita mengganggu orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tetangga diganggu, dibikin tidak nyaman, akhirnya pergi menjauh, dia jual rumahnya, hahaha, dia kalah sama saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ahlus Sunnah. Ingat sunnah-sunnah Rasul, terutama sunnah kita di dalam bermasyarakat, berindonesia. Bermasyarakat, berindonesia. Wal jamaah. Apa itu wal jamaah? Kompak. Wal jamaah itu artinya mendahulukan persatuan, kebersamaan. Coba kita lihat pelajaran sejarah dulu. Kapan keadaan di mana umat Islam disebut dengan keadaan atau waktu itu disebut dengan amul jamaah? Amul jamaah adalah ketika Sayyidina Hasan bin Ali, cucu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau karena ingin islahu atau solahu halil ummah, karena beliau ingin agar tercapai kedamaian, kebaikan, kemaslahatan untuk semua, maka Sayyidina Hasan bin Ali dia lepaskan kekuasaan kekhalifahannya itu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau beliau mau bertahan bisa, tapi apa yang terjadi? Peperangan. Ketika Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah, itulah saat dimana kemudian waktu dan tahun itu disebut Amul Jamaah, yaitu masa dimana persatuan dan kesatuan umat itu didahulukan di atas segalanya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Muawiyah berkuasa waktu itu, Sayyidina Hasan berhenti. Tapi coba lihat hari ini, dari keturunan siapa? Dari keturunan siapa yang tetap terus menjadi penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dibandingkan, ini bukan membandingkan sahabat ya,
Tetapi melihat kondisi fakta sejarah hari ini, keturunan Sayyidina Muawiyah banyak yang bagus. Tapi kalau kita lihat yang utama, termasuk yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu Wali Songo, mereka adalah keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Melepaskan ego pribadi untuk kemajuan, kemaslahatan umat, itu ternyata dibalas oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak putus sampai hari ini. Para keturunan zuriyah dari Sayyidina Hasan dan Husain yang terus menerus berjalan ke seluruh penjuru dunia menyebarkan cahaya ajaran kakek mereka, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti cara yang baik dan mengamalkan sunnah Rasul, lalu menjaga persatuan dan kekompakan kita sebagai umat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu saudara sekalian, nilai-nilai dari Al-Mahfurullah Maulana juga banyak diwariskan. Yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Siap untuk kita terus amalkan? Siap Bapak-bapak Ibu? Yakin. Keyakinan itu asas. Kalau warga NWDI tidak yakin terhadap kebaikan dari perjuangan NWDI, maka tidak mungkin organisasi ini akan maju. Kalau pemimpin tidak yakin kepada rakyatnya, musibah kita semua. Kalau rakyat tidak yakin dan percaya kepada pemimpinnya, fitnah yang terjadi. Bahkan dalam lingkup rumah tangga juga seperti itu. Dalam lingkup kita yang paling kecil, dalam bersahabat juga seperti itu. Kalau suami tidak percaya pada istri, istri tidak percaya kepada suami, itu bisa timbul fitnah. Karena itu keyakinan, meyakini sesuatu yang baik, itu awal dari kita memperjuangkan. Yakin bapak-bapak, ibu-ibu kepada nilai perjuangan NWDI? Alhamdulillah. Ikhlas juga sama. Yakin, ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Itu yang pokok. Yang lain-lain hanya sampingan saja. Kalau sering diibaratkan oleh para ulama, karena Allah itu seperti kita menanam padi. Kalau kita menanam padi, maka rumput-rumput di pematang itu ikut akan tumbuh. Kalau kita berbuat karena Allah, maka insya Allah hal-hal duniawi, apa-apa yang kita perlukan untuk bisa hidup dengan bermartabat di dunia, Allah Ta'ala akan datangkan. Tapi kalau kita nanam rumput, tidak mungkin padi akan tumbuh. Benar Bapak Ibu? Benar? Coba tanam padi di tengah sawah, pematang-pematang akan tumbuh rumput yang subur. Bahkan pohon kelor pun dapat tumbuh di situ. Tidak pernah kita sengaja nanam rumput, tapi rumput ikut tumbuh ketika kita menanam padi. Tapi kalau kita menanam pematang-pematang itu dengan rumput yang paling subur sekalipun, sawah kita tidak akan mungkin menumbuhkan padi. Paham Bapak Ibu? Jadi ikhlas itu adalah kita menanam padinya. Itu yang diutamakan. Karena Allah. Dan karena Allah, maka kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk orang yang kita hormati saja, kalau kita berucap yang baik. Kalau kita berhadiah yang baik, apalagi kepada Sang Pencipta. Maka keikhlasan itu akan membawa kita kepada itqan. Keikhlasan itu akan membawa kita kepada profesionalitas, kesungguhan. Tidak ada omong kosong. Kalau kemudian keikhlasan itu melahirkan perbuatan yang sembarangan. Kalau kita beribadah sembarangan, itu berarti kita tidak ikhlas dalam ibadah kita. Karena keikhlasan itu wajib dia melahirkan yang terbaik dari diri kita. Nah Bapak Ibu, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah, semua nilai-nilai ini tiang ajak mari terus kita hidupkan. Prinsipnya tetap kita jaga, walaupun cara-caranya mungkin sedikit berbeda. Bapak Ibu perhatikan,
Dulu pada zaman Al-Mahfurullah Maulana Syekh tidak pernah ada atau jarang sekali dimulai hultah itu dengan Indonesia Raya. Benar enggak? Enggak ada Indonesia Raya dulu. Betul apa enggak? Langsung dimulai dengan membaca Al-Quran. Kenapa tidak ada Indonesia Raya? Apakah itu artinya NWDI tidak merah putih? Bukan. Tapi saat itu tidak ada orang, tidak ada kelompok yang macam-macam dan ingin merusak Indonesia. Tidak ada. Maka sudah tidak perlu lagi istilahnya harus diawali dengan Indonesia Raya. Kenapa? Karena merah putih sudah benar-benar tertanam. Cinta tanah air itu tidak dipertanyakan. Tapi hari ini ada sebagian dari kita warga bangsa, bahkan sebagian diantaranya atas nama agama, yang mengatakan bahwa kita tidak perlu ber-Indonesia, kita tidak perlu bermerah putih. Yang penting kita menjadi hamba Allah yang baik. Ini negara bangsa ini tidak perlu karena ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, katanya. Melihat situasi seperti ini, maka kita menyanyikan Indonesia Raya untuk mengingatkan diri kita. Manusia itu sering lupa, dan di antara yang sering dia lupakan adalah nikmat yang terlalu lama melekat kepada dirinya. Kalau kita mendapat satu nikmat baru hari ini, tidak habis-habis kita bersyukur. Tapi kalau nikmat itu sudah melekat pada diri kita sejak kita lahir, banyak di antara kita yang lupa untuk bertasyakur. Ada bapak-bapak ibu yang mensyukuri ketika bangun pagi, alhamdulillah saya masih bisa menggerakkan lidah saya hari ini. Ada enggak? Enggak ada. Paling syukurnya umum, alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani. Alhamdulillah saya sehat bisa hari ini. Tapi mensyukuri setiap karunia itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena sudah terlalu lama ada sama kita. Salah satu cobaan dari nikmat pada diri seorang manusia adalah ketika nikmat itu sudah terlalu lama ada pada dirinya sehingga kemudian lupa dia syukuri. Karena itu kita menyanyikan Indonesia Raya supaya kita ingat nikmat ber-Indonesia ini adalah nikmat yang kata guru saya tadi, guru kita Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Awari, ber-Indonesia itu seperti wadah. Air sejernih-jernihnya, kalau tidak ada wadah, dia akan mengalir, muncrat, menetes ya, kemana-mana. Dia akan bisa kotor, dia akan bisa hilang diserap oleh tanah. Tapi ketika ada wadah yang kuat, maka air yang jernih itu akan bisa bertahan. Agama juga demikian. Tidak mungkin kita menjalankan tuntunan Islam dengan baik kalau tidak ada wadah yang baik, kokoh, kuat dan bersatu. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi prinsip tetap sama, cara-cara bisa berubah. Dan terakhir saya ingin ingatkan Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini tentang cara yang berubah. Dulu, waktu saya belajar di Muallimin, ada 2 kali saya kena hukuman fisik dari guru saya. Yang pertama, Bapak Ustadz Abdul Ghafur Selong, selengseng saya diangkat. La ilaha illallah, sakitnya luar biasa. Mau nangis tapi malu kita. Kenapa selengseng saya diangkat? Diangkat setinggi-tingginya. Sampai saya bangun dari kursi diangkat terus. Majdi, mana PR-mu, mana PR. Sampai diangkat terus. Sampai akhirnya saya naik di kursi Muallimin itu. Karena kalau saya diam di bawah sakitnya luar biasa, saya ikuti sampai ke atas. Guru bahasa Inggris. Gara-gara saya lupa, lalai membuat PR bahasa Inggris. Kan sakit ya kalau selengseng kita diangkat. Ya, luar sakitnya luar biasa. Yang kedua,
almarhum Bapak Ustadz Saharudin, guru matematika dari Kelayu. Saya dengan teman-teman muallimin, ya namanya kita anak muda ya, sudah jamnya, tapi kita masih main di luar, main bola, bawah sukun itu, main bola di muallimin lama, main bola. Tiba-tiba sudah ada Ustadz Sahar di pintu, dia bawa garisan matematika yang panjang itu, tahu kan garisan zaman dulu itu, panjang garisannya itu, yang dipakai garis di papan tulis itu. Dipanggil kita, maka masuklah masing-masing. Setiap yang masuk, pok. Sayangnya saya memilih yang terakhir masuk. Maka sayalah yang dipukul terakhir dan paling keras. Pok, prak, patah garisan itu. La ilaha illallah, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Tapi saya dan kami semua menerima itu ya, sebagai tanda sayang guru kepada kita. Oh, si kangen nah guru no. Setelah selengseng saya diangkat, kok gampang bahasa Inggris itu jadinya. Gara-gara selengseng itu. Setelah punggung saya dipantok sama garisan itu, kok rasa-rasanya bisa kita paham sedikit-sedikit apa sinus, kosinus apa itu yang macam-macam. Triangle segala macam itu, aljabar. Itu dulu. Paham nggih? Itu dulu. Tapi hari ini Bapak-bapak Ibu, seiring dengan perkembangan kehidupan, perkembangan pendidikan, seiring dengan bahkan perubahan nilai, maka cara yang dulu bisa dibenarkan sebagai salah satu cara untuk mendidik, entah itu ngangkat selengseng, entah tempo-tempo apa namanya itu, sedikit ya, atau tempo-tempo pak misalnya, secara fisik pada saat itu bisa dibenarkan. Katakanlah ada alasannya, karena situasi dan tatanan nilai yang ada memungkinkan. Tapi hari ini sudah berubah. Kalau sekarang tidak boleh seperti itu. Jangan ada di pendidikan NWDI ini yang menyakiti secara fisik murid-muridnya. Tidak boleh. Mau nempeleng, ngangkat selengseng, pukul, apalagi pakai penggaris, jangan. Karena apa? Dunia sudah berubah. Tetap prinsip-prinsip pendidikan ada, yakin, ikhlas, istiqomah, mahabbah, dan segala macam. Tetapi cara-cara kita sesuaikan. Karena sekarang ada aturan-aturan hukum, ada kesepakatan-kesepakatan tentang hak asasi manusia yang juga harus kita hormati. Nah, ini contoh sederhana Bapak Ibu. Karena itu kalau sekarang misalnya kita dengar, kita lihat ada yang menyakiti, itu muridnya bisa mengadukan ke polisi, bisa ditangkap gurunya, karena ada pidana di situ. Itulah perubahan zaman. Tidak perlu kita protes, nggak perlu kita marah, tetapi kita ikuti perubahan-perubahan yang sebenarnya tidak esensial. Nilainya tetap sama. Dulu guru datang kepada kita dengan mahabbah, cinta, kasih sayang untuk mengajarkan kepada kita, plus ditambah sedikit-sedikit kalau misalnya muridnya nakal, pok, sedikit-sedikit. Sekarang guru tetap sama, datang kepada muridnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, tapi tanpa melakukan sentuhan fisik atau menyakiti atau menyentuh ya, tindakan fisik apapun kepada muridnya. Saya minta ini dipahami. Paham Bapak-bapak Ibu? Paham para asatidz? Ustazahnya paham? Tidak boleh ada lagi ya, kekerasan fisik ya, dalam bentuk apapun di lingkup seluruh sekolah NWDI. Jangan.
sesuatu yang cocok, cara, teknis yang cocok zaman dulu belum tentu cocok untuk hari ini. Kita sesuaikan sesuai dengan keadaan zaman. Untuk apa? Supaya pendidikan kita tetap berjalan baik dan tidak timbul fitnah-fitnah kepada lembaga pendidikan kita. Paham Bapak Ibu? Ini saya sampaikan terakhir khusus karena memang ada beberapa kejadian di beberapa pondok pesantren. Niatnya tidak ada untuk mencelakakan, tapi karena fisik akhirnya celaka. Kemudian menjadi masalah hukum, menjadi fitnah besar bagi suatu lembaga pendidikan yang menjaga dirinya, membangun dirinya puluhan tahun, dapat fitnah hanya karena ada praktik yang lama yang seharusnya kita sudah tinggalkan karena keadaan sudah berubah, dan itu bukan merupakan nilai pokok, maka kita sesuaikan. Karena tidak berubah, masih terjadi, akhirnya lembaga pendidikan yang kena fitnah. Ini saya minta perhatian semua tingkatan. Paham? Paham Bapak-bapak Ibu? Paham para pimpinan madrasah? Paham tulab tholibat? Tidak boleh ada lagi ya mendidik secara fisik dalam arti melakukan hukuman secara fisik kepada murid-murid kita. Mari kita cari cara-cara yang lain. Insya Allah kita tidak kekurangan cara untuk mendidik anak-anak kita menjadi insan yang baik. Demikian Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan Hulta NWDI ini, dan sekaligus juga ada permintaan untuk mengumumkan wakaf ya. Ada wakaf dari salah seorang hamba Allah untuk NWDI di Lampung sana, untuk dibangun sarana. Ya sebenarnya wakaf ini kan terus berjalan ya. NWDI menerima wakaf dari banyak, di Kalimantan, di Sulawesi, ya, di Jawa juga ada, di Sumatera juga ada, di NTT, di Papua. Ya. Nah, tapi ada permintaan khusus untuk di Lampung karena ini baru pertama kali. Maka kita bersama-sama sebagai saksi, kita semua menerima wakaf dari muakif, nggih? Kita terima wakafnya, nggih? Dan kita doakan ajarakumullah fima auqaftum wa barakalakum fima abqaitum. Ini beliau? Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya M. Edi Suseno, alamat Dusun 2, Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hari ini Ahad 18 September 2021 menyerahkan tanah wakaf 1 hektar kepada PW NWDI sebagai wakaf untuk pembangunan pondok pesantren NWDI di Provinsi Lampung. Terima kasih ya. Ajarakumullah fima aqaftum wa barakalakum fima abqaitum. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk Pak Edi atas apa yang diwakafkan, dan semoga Allah berkahi untuk harta-harta yang masih ditinggalkan bersama Pak Edi beserta keluarga. Amin. Ya, nama-nama guru pejuang, angkat tangannya ya, guru-guru pejuang. Taufik Abdul Rashid, mana? Angkat tangannya. Mana Taufik? Angkat tangannya. Jangan begitu. Saidi, Muhammad Hakiki, Abdul Rashid, Fathur Razak, Wasini, Salman Hadi, Haris Munandar, Bayi Etika, Lia Apriliani, Siti Aziza, Siska Hundia, Mutmainnah, Putri Adelia, Siti Rohana, Khairi Habibullah, Azhari Jauhari, Siti Qudsiyah. Alhamdulillah, kita fatihahkan 19 orang sebagai guru pejuang
untuk disebarkan ke Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, NTT. Fasiru ala barakatillah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berangkat dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan penjagaan Allah. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Sebagai penutup sebelum doa, hayya gunu nasyidana. Ayo, angkat tangan kita semua. Hayya gunu nasyidana. Sebelum doa dan syafaat, kita tutup dengan nasyid perjuangan dari Maulana Syekh. Ayo. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Semuanya. Gunu nasyidana ya bakasa sakti Indonesia, ballighil ayyama wal layaliya, nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa, fasta'id bi hizbina ya la 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 nubali, la 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 nubali, yas'alil ma'ali la yakhsha min khusur. Ayo tulab talibat, angkat suaranya. Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sasak Indonesia, ilal aman sirlatu bali, lakil bidaya ittihadi, lakil bidaya ittihadi. Hayya wa nunasyidana ya bakasa sakti Indonesia, ballighil ayyama wal layaliya, nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa, fasta'in bi hizbina ya la 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 nubali, la 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 nubali, man yas'alil ma'ali la yakhsha min khusur. Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sasak Indonesia, ilal amam sirlatu bali, lakil bidaya ittihadi, lakil bidaya ittihadi. NWDI, NWDI, NWDI. Mohon maaf lahir batin apabila ada khilaf dan salah sekali lagi dari kami semua sebagai sahibul bait. Wa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas kehadiran. Selamat insyaallah dalam kepulangan. Jaga ketertiban lalu lintas. Pulang dengan tenang, dengan baik, ya, dengan membawa semangat persaudaraan dan perjuangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.